Halo Sobat PMI, halo Sobat PMR. Kali ini kita akan berkenalan, kita akan membahas atau kita akan cari-cari informasi nih bagaimana salah satu unit di Kabupaten Pasuruan, unit PMR, bagaimana berdirinya, bagaimana kisahnya dan seterusnya. Kita akan coba korek-korek informasi dari beliau-beliaunya, begitu ya. Semoga ini nanti ke depan menjadi inspirasi sekolah-sekolah atau unit-unit yang belum ada PMR. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Romi. Pak Romi atau Mas Romi Mas ya? saja. Oh Mas saja, biar awet muda ya. Boleh Masih muda. Iya, boleh diperkenalkan dulu dari Bapak. Sobat PMR, Nggih. perkenalkan saya Pak Yatno. Pak Suyatno, tapi anak-anak biasa mengambil Pak Yatno gitu. Akrab dipanggil ya Pak ya? Akrab ya. Akrab Pak dipanggil. Yatno. Mengajar di SMP Negeri 1 Puspo itu mulai tahun 2004. 2004 sudah. 2004 sudah berada di SMP 1 Puspo sampai berlangsung sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Belum pernah pindah atau belum pernah mutasi Pak Romi. Karena saya kerasan, ya kerasan. Dingin ya. Nuansanya dingin, kekeluargaannya sangat enak, sehingga mau meninggalkan kok kelihatannya saya malah tidak ingin ke sana. Tidak ingin ke sana. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Yatno. Ibu, boleh Perkenalkan, nama saya Bu Indah Edgita Wijayana. Saya di SMPN Puspo 1 sekitar 4 tahunan sampai sekarang ini. Yes, alhamdulillah. Saya aslinya dari Malang. Oh, dari Malang. Ya, terus keluarga di SMPN di Kecamatan Puspo. Oh iya, jadi dekatan ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah gitu. Oke. Ini selaku pembina PMR G. Iya. Pak Romi. Mas Romi. Kita coba pertama dulu, kira-kira dari tahun kapan Pak berdirinya PMR di SMPN 1 Puspo atau Ibu Indah? Monggo nanti bergantian gitu. Gini Mas Romi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya mulai dinas di SMP 1 Puspo itu tahun 2004. 2004. Ya. Selama 1 tahun atau 2 tahun kemudian, saya itu melihat anak-anak yang punya bakat tentang kesehatan. Nah, karena posisi anak-anak itu ingin ada sebuah wadah yang mewadahi mereka untuk kegiatan kesehatan itu, maka saya berani mencoba mencari literasi tentang kesehatan. Ternyata di Kabupaten Pasuruan itu ada wadahnya, yaitu PMI Kabupaten Pasuruan. Di sana pada saat saya mencari literasi itu ternyata sangat berguna buat kami untuk mendirikan satu unit PMR di SMP Negeri 1 Puspo. Nah, pada saat itu yang saya rekrut ada sekitar 8 anak yang benar-benar punya minat untuk menjadi kader PMR. Ya, berapapun pada saat itu memang saya tampung, saya belajar seadanya karena memang baru awal, peralatan juga belum punya, yang punya hanya semangat. Hanya semangat itu. Nah, saya mendirikan dengan persetujuan kepala sekolah. Akhirnya dalam 1 tahun kemudian kami memprogramkan setiap 2 minggu sekali kita latihan PMR ya, dengan mencari pelatih pembina dari luar agar ilmu yang saya dapat itu berkembang. Nah, akhirnya pada saat itu ada namanya Pak Faujan yang ahli di dalam ke-PMR-an, itu saya rekrut untuk menambah keilmuan saya untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tadi. Nah, akhirnya pada saat itulah anak-anak lebih semangat. Bahkan dari bulan ke bulan, dari anak-anak yang hanya melihat ketika PMR itu ada kegiatannya, mereka ingin mendaftar menjadi anggota PMR. Tahun 2006 menjadi 20 anak. Berkembang ya Pak ya. Berkembang menjadi 20 anak yang ikut masuk ke tim PMR. Setelah itu mengikuti kegiatan Jumbara yang pertama kali pada saat itu kalau tidak keliru di Beji, di Yonkaf atau apa itu. Di Yonkaf itu
kita memberangkatkan semuanya dari 20 anak papi itu, saya putra dan putri itu saya berangkatkan semuanya untuk melatih pengalaman mereka untuk tanding di luar kandang. Iya. Nah, ternyata di sana juga bisa bisa berbicara tentang PMR-an, dan pada saat itu kita dapat 2 piala. Kalau yang satu saya ingat, yaitu tentang kepalang merahan. Kepalang merahan yang jelas. Iya. Kalau yang satunya saya agak lupa, tapi yang jelas dapat 2 Dua. piala. Itu Mas Romi. Oh. Ya. Jadi bermula teman-teman, sobat-sobat di sana, jadi bermula dari semangat tinggi mencari informasi, mewadahi kreativitas, minat bakat anak-anak didik, Iya. sehingga bisa berkembang sampai tahun-tahun seterusnya ya. Begitu. Berarti ada perkembangan ya Pak ya. Iya. Ada suka dukanya Pak. Iya. Banyak Kalau Iya banyak suka dukanya ya Pak Iya. ya. suka dukanya. Iya. banyak Suka dulu deh, suka dulu. awalnya itu dukanya dulu yang Oh, duka saya dulu ya, udah. karena Duka dulu ya, ya. kan Perih-perihnya gitu ya, biasanya Pak ya? perih-perihnya dulu, nanti baru enaknya di belakang kan betul, begitu Pak. ya. Iya, iya. Kayak kemarin ya Pak ya, Iya. saya Iya. kemarin itu juga banyak yang ikut PMR. Nggih. Kelas 7 itu hampir dapat 40 anak. 40. Ada salah satu murid yang bilang kalau ikut anggota PMR itu diambil darahnya. Ya, akhirnya banyak anak yang tidak ikut, Mengundurkan tinggal diri. 10 anak kemarin ikut ekstrakurikuler itu Iya. dukanya. Dukanya ya. Ya, kalau sukanya Hmm. apa Pak Yatno? Ya, kalau sukanya jelas karena anak-anak, apalagi kalau mau ada lomba momen-momen lomba itu, anak-anak lebih semangat. Lebih semangat. Bahkan anak-anak yang awalnya hanya latihan, kadang masuk kadang tidak, itu langsung ikut masuk. Iya, ikut. Nah, Iya, iya. karena memang anak-anak itu ingin langsung dipraktekkan, ditandingkan, itu pengen gitu Mas Romi. Iya, iya. Kalau dukanya itu ya banyak sekali. Banyak. Ya, karena dari anak-anak yang awalnya itu minat, tetapi terus kemudian ada ada seperti nakut-nakuti teman, jadi gitu, nanti ndak Diambil darahnya. diambil darahnya. Darahnya. Memang anak-anak, apalagi yang perempuan itu kalau diambil darahnya sepertinya takut gitu Takut, loh. nggih. Nah, itu. Dan suka yang saya lebih lebih semangat lagi Iya. itu Mas Romi. Nggih. Alumni-alumni yang sudah menjadi anggota PMR ini sekarang ini artinya sudah jadi orang yang punya pekerjaan. Luar biasa. Hampir Ya. 60% tenaga kesehatan yang di Puskesmas Puspo itu luar biasa. mantan dari anggota PMR angkatan 2006. Wah, luar biasa sekali. Itu. Jadi dengan dasar itu, maka sekarang sebenarnya tinggal mudah. Oke. Kita tunjukkan contoh-contoh yang sudah jadi itu. Jadi, betul. Kamu lihat Mas Pugo, Mas ini dan ini itu. Itu Andi. saya sudah tidak begitu banyak promosi, tapi saya suruh lihat konteks yang sudah nyata itu. Nyata, betul. Ternyata sekarang banyak sekali Iya. yang ikut ke sana itu. Jadi alumni atau yang sudah purna menjadi contoh kesuksesan ya buat Iya. adik-adik sebagai media promosi juga tentunya. Betul. Iya, Nggih. luar biasa sekali. Iya. Jadi itu adalah suka dukanya. Terus ke Jumbara 2025 kemarin yang diadakan di Kabupaten Pasuruan, itu bagaimana persiapannya sampai ke sana, bagaimana prosesnya sampai bisa menjadi kontingen, salah satunya ya adik Iya. Karima sama Karima sama Zahwa. Jawa. Nah, ada 2 sampai masuk ke dalam kontingen kabupaten, bagaimana itu? Ya, begini Pak Mas Romi. Memang jadwal Jumbara itu kan sudah disampaikan jauh-jauh hari ya. Ya, jauh-jauh. Saya mempersiapkan adik-adik PMR ini hampir 2 bulan. Dan itu hampir setiap minggu 3 kali, 4 kali itu anak-anak mandiri untuk melatih dirinya sendiri sesuai dengan bidang yang dilombakan. Iya. Jadi saya tinggal hanya memantau, karena memang posisi adik-adik ini kesifat mandiriannya itu sudah muncul, sudah tumbuh. Sehingga saya hanya memberikan kamu bagian ini, kamu bagian ini. Literasi itu mereka sudah mencari secara mandiri. Sehingga ketika pada saat
mendekati Jumbara itu dilaksanakan, saya tes untuk yang finalisasi untuk terakhir. Menurut ukuran saya itu sudah membanggakan, sudah bisa tampil dengan baik, sudah presentasi dengan baik. Ya, akhirnya kita mendapatkan Karima ini yang bisa muncul sebagai pionir untuk PMR SMP Negeri 1 Puspo. Luar biasa, berarti ada kerja keras, ada motivasi besar dari anak-anak juga berarti. Anak-anak termotivasi, mereka mencari literasi dan sebagainya, sampai akhirnya ya dapat bonus lah istilahnya seperti itu karena kerja kerasnya mereka. Begitu ya Bu ya. Kira-kira seperti itu. Harapannya nanti ke depan, di tahun-tahun ke depan untuk anak-anak yang baru kelas 7, mungkin nanti adik-adiknya lagi bagaimana untuk tetap ikut ekstra PMR, apa yang bisa dilakukan ke depan lagi, kira-kira apa, promosi apa, atau bagaimana itu? Ya, begini Mas Romi, untuk arah ke depan itu sebenarnya juga sudah tidak akan sulit lagi, karena ya itu lagi beberapa hal yang sudah masuk kebanggaan kita tampilkan terus. Kita tampilkan terus. Salah satunya kejuaraan-kejuaraan yang sudah bisa kita ikuti dan mendapatkan itu selalu kita umumkan pada saat-saat anak mengikuti upacara itu, sehingga dilihat oleh semuanya. Iya. Jadi ada penghargaan ya? Iya, ada penghargaan. Lagi pula kepala sekolah saya yang baru ini, yang Bapak Haji Fatkul Mufid ini sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Anak-anak selalu diberikan reward. Jadi ketika anak-anak itu mendapatkan prestasi, rewardnya langsung diberikan, sehingga menambah mungkin 1000% semangat anak-anak itu. Iya, betul. Saya juga senang karena memang anak-anak juga selain semangat dari dirinya sendiri intern, semangat dari luar itu lebih mendukung lagi. Jadi semoga ke tahun-tahun ke depan lebih baik lagi. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan kepada unit-unit sekolah yang ingin berkembang seperti SMPN 1 Puspo, bagaimana Pak? Iya, pesan saya kepada unit yang lain, ini saya bukan menyombongkan atau membanggakan, tidak. SMP Negeri 1 Puspo itu kan sebenarnya posisi letak geografisnya kan di pucuk gunung. Artinya jauh dari perkotaan, jauh dari pergaulan anak-anak yang maju ya. Tetapi ketika kita mau membongkar potensi-potensi anak, itu ternyata sama. Yang di daerah maju dengan sama, sepanjang kita bisa memfasilitasi anak itu, keinginannya apa, kita fasilitasi, kita bongkar dan kita arahkan dengan baik. Insya Allah walaupun di pucuk gunung, ternyata kita juga bisa meraih prestasi. Luar biasa. Itu motivasi dan kata-kata hari ini mungkin luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yatno, Bu Indah, terima kasih. Semoga menjadi inspirasi bahwasanya tadi yang pertama adalah mempunyai motivasi yang tinggi, semangat daya juang yang tinggi ya Pak ya. Kemudian sekolah mewadahi dengan luar biasa, ini bisa menjadi prestasi bagi anak-anak kita untuk generasi penerus seperti itu. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain tentunya. Mas Romi, dan saya terima kasih sudah bisa menyampaikan inspirasi atau wawasan kepada pihak-pihak lain supaya kita maju bersama, khususnya di Kabupaten Pasuruan bisa menjadi sebuah pionir, menjadi contoh kabupaten-kabupaten yang lain. Wah, luar biasa. Terima kasih, semangat dari pucuk gunung ini semoga tetap membara. Walaupun dingin tapi semangatnya tetap membara. Dingin di luar tapi dalamnya panas. Membara ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi yang lain. Dadah.